Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Winata dalam program berita terkini dan kali ini saya akan wawancarai Madi Satria Prananda Putra. Beliau adalah dosen ITB Stikom Bali dan juga pentingnya adalah praktisi pajak. Kita akan membicarakan atau mengulas sedikit tentang relaksasi atau kebijakan relaksasi pajak yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam era atau dalam masa pandemi COVID-19 ini. Seperti apa? Apakah ini sudah efektif? Apakah sudah bisa membantu sedikit tidaknya masyarakat kita dalam suasana yang mungkin sangat tertekan oleh ekonomi. Kita langsung dengan Pak Madi Satria Prananda. Selamat pagi Pak. Pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mungkin bisa pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan relaksasi pajak. Nah, dalam pandangan sebagai seorang praktisi pajak, apa yang bisa dikomentari dari kebijakan-kebijakan tersebut? Ya, terima kasih Pak. Jadi menurut saya di sini pajak itu sebagai suatu instrumen awalnya adalah sumber pendapatan negara. Akan tetapi ada peran lain dari pajak yaitu sebagai memberikan insentif. Di sini kita lihat pemerintah sudah memberikan berbagai insentif mulai dari PMK 23, PMK 44. Akan tetapi di awal tentu ada hal keterbatasan. Nah, di sini kita lihat beberapa update dari pemerintah. Saya rasa kebijakan ini sangatlah progresif ya. Jadi sebagai masyarakat mungkin kita bisa memanfaatkan kebijakan tersebut. Akan tetapi di sisi lain pemerintah sebagai suatu autokritik juga tentunya kita harus melihat bagaimana sisi penerimaan negara ini harus seimbang. Salah satunya dengan era sekarang yaitu ada digital Pak. Jadi mungkin itu objek baru untuk menggali sumber pendapatan negara kita. Seperti itu. Jadi sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal perpajakan itu sudah sebenarnya sudah cukup progresif dan cukup membantu. Tetapi ya perlu mencari hal lain. Tapi ini sudah usulan lama, misal apa yang kira-kira menjadi kendala? Kenapa sangat sulit ya hal-hal yang baru yang pajak dari bisnis transaksi online ini? Kenapa tidak hari ini sampai hari ini belumlah dikeluarkan dalam sebuah kebijakan? Jadi begini Pak, sebenarnya aturan tersebut sudah ada payung hukumnya. Hanya saja bisnis ini sifatnya bergeraknya sangat cepat, dia modelnya berubah sangat cepat. Jadi pemerintah dengan aturan yang sifatnya tertulis tentu akan cenderung ketinggalan. Oleh karena itu diperlukan suatu kreativitas luar biasa dari pemerintah untuk mampu berpikir progresif menangkap bisnis-bisnis yang bergerak di bidang digital. Di samping itu sekali lagi saya sampaikan situasi pandemi ini pemerintah harus hati-hati karena informasi yang datang selalu berupdate, berubah. Jadi saya rasa pemerintah sudah tepat mengeluarkan kebijakan berupa fasilitas. Hanya saja penyempurnaannya seperti kita lihat kemarin, PMK-nya disempurnakan. Awalnya UMKM tidak dapat, tapi di minggu kemarin UMKM dapat. Saya rasa seperti demikian. Pemerintah tetap harus hati-hati. Tidak menutup kemungkinan minggu depan atau bulan lagi mungkin akan ada update-update. Itu kita tidak tahu seperti itu Pak. Tergantung kondisi update di lapangan. Nah, kalau misalnya dari pemerintah daerah, apa kira-kira yang mungkin bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini? Kalau dipunguti pajak, tentu masyarakat akan keberatan. Kira-kira dalam skup daerah, pajak daerah sebagai sumber PAD, apa yang bisa dilakukan menurut? Oke. Jadi kalau skup daerah, kita sudah lihat bahwa daerah dibatasi oleh undang-undang pajak daerah. Jadi list-list pajaknya itu dibatasi. Dalam hal ini saya lihat khususnya dari Bali atau dari beberapa kabupaten sudah melakukan beberapa insentif seperti untuk kebebasan sanksi di pajak kendaraan, di PBB, seperti itu kita lihat sudah ada. Hanya saja tentu kita terbatas pada pajak pusat dan pajak daerah. Itu perlu dibedakan kewenangannya seperti itu. Ya, kalau misalnya pajak daerah, pajak bumi dan bangunan, apakah cukup dengan hanya memberikan insentif atau mungkin bisa digratiskan untuk tahun ini atau ide seperti apa yang bisa mungkin lebih? Saya rasa beberapa daerah sudah mengambil ya. Kalau pajak bumi dan bangunan itu kan kewenangannya ada di kabupaten untuk P2. Kita ambil contoh misalnya daerah Badung, dia sudah menggratiskan sejak tahun 2016 kalau tidak salah, bahkan sebelum pandemi, terkait dengan objek-objek yang sifatnya kriterianya misalnya tidak komersil atau untuk penggunaan pribadi atau lahan-lahan tertentu. Saya rasa itu sebuah kebijakan yang baik. Tentu sekali lagi yang namanya kebijakan harus dilakukan evaluasi ke depannya. Karena sekali lagi lingkungan bergerak, kita juga harus tetap bergerak pemerintah. Seperti itu saya rasa. Baik. Terima kasih Pak Satria, Pak Madi Satria Prananda Putra. Tadi sudah masukan-masukannya, sekarang sudah bisa didengar oleh pemerintah dan kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pajak ini bisa menjalankan dua sisi ya. Betul. Pendapatan bisa tetap ada dan masyarakat juga bisa diringankan dari perpajakan. Jadi kebijakan-kebijakan progresif sangatlah diperlukan. Demikian berita terkini bersama Pak Madi Satria Prananda Putra, praktisi perpajakan, dan saya tutup berita terkini. Sampai jumpa di berita terkini berikutnya.